Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga kawan-kawan, sahabat-sahabat ASP TV yang sedang melakukan ibadah puasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aktivitas-aktivitas yang kawan-kawan kerjakan semoga menjadi ladang pahala dan menjadi ladang rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kawin kontrak. Pertanyaannya, apakah sah menurut undang-undang, menurut hukum positif, dan apakah sah menurut agama? Yang kedua pertanyaannya, apakah dampak hukumnya? Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu agar kawan-kawan bisa terus update wawasan-wawasan tentang hukum di channel ASP TV. Baik, masuk pada pembahasan. Saya mengambil contoh kasus di salah satu daerah yang telah melakukan kawin kontrak, yaitu terjadi di daerah Puncak Bogor. Jadi para korban dipertemukan dengan tamu atau pengguna yang merupakan warga negara Arab yang ingin melakukan kawin kontrak atau booking out short time di daerah Puncak atau di apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Kasus ini terungkap bermula dari informasi beredarnya video di situs berbagai YouTube yang menawarkan adanya kawin kontrak. Video ini beredar ke internasional, bahkan ada testimoninya dari para korban. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri kemudian menyelidiki dan menangkap 5 tersangka, yakni NN berinisial NN, penyedia perempuan berinisial O, K sebagai penyedia perempuan, berinisial HS sebagai penyedia pelanggan warga negara Arab, berinisial DO sebagai menyediakan sarana transportasi dan membawa korban untuk disewa, dan berinisial AA yang membayar perempuan untuk disewa. Tersangka yang berinisial NN dan berinisial OK ini mencuri atau penyedia perempuan tersangka HS, penyedia konsumen, yakni para warga negara Arab. Korban dibawa oleh NN dan OK lalu menggunakan mobil yang dikendarai oleh DO. Korban diantar ke HS yang menunggu di villa. Dilihat dari kasus tersebut, kawin kontrak atau yang disebut sebagai nikah mut'ah itu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, yaitu perkawinan atas dasar persetujuan. Yang pertama, perkawinan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai, adanya wali, saksi, ijab kabul. Selain itu, kawin kontrak bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kawin kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan karena tidak adanya wali. Selain itu, kawin kontrak tersebut nikahnya ada batas kontrak pernikahan. Syarat sah pernikahan juga diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Maka perkawinan kontrak ini atau nikah mut'ah tidak sah menurut hukum agama dan menurut hukum positif yang kita anut. Apa dampak hukumnya?
Akibat hukum dalam perkawinan sah dan perkawinan kontrak, di mana kedudukan si anak menurut hukum positif, yaitu diatur dalam pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan pasal 2, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan. Pasal 43 menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut hukum Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, pasal 49 menyebutkan anak yang sah adalah yang pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2, hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi tidak bernasab kepada ayahnya. Kesimpulannya, akibat hukum kawin kontrak terhadap wanita adalah istri dianggap sebagai seorang perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia. Selain itu, tidak berhak atas harta gonogini jika terjadinya perpisahan atau perceraian. Karena secara hukum perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Selain itu, akibat hukum bagi si anak adalah anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka anak tersebut tidak dapat pengakuan dari sang ayah serta tidak dapat mendapatkan warisan dari sang ayah. Selain itu seorang ayah juga tidak dapat melakukan perwalian. Selain itu ayah tersebut tidak dapat melakukan perwalian, pendidikan dan pemeliharaan serta hak waris dari ayahnya. Mungkin cukup sekian kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan dan semoga kawin kontrak tersebut cepat dihilangkan agar tidak merugikan kaum wanita dan anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Pelopor, kenali hukum, jauhi hukuman.